Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusuf Dagasani dengan NIM akhiran 14 Prodi TI. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu membuat video tutorial membuat sebuah aplikasi mobile yang ada cerutnya, create, update, delete. Jadi saya akan mengikuti sesuai panduan yang diberikan oleh dosen. Yang pertama adalah saya akan membuat database. Yaitu yang pertama kita buat database dulu. Database ini bisa lewat CMD, biasanya lewat CMD atau lewat PHP MyAdmin. Kali ini saya akan lewat CMD di MySQL, masuk ke MySQL-nya. Lalu di sini kita create database dengan nama DB jualan. Nah, kalau sudah tinggal di enter. Karena di sini saya sudah buat, jadi kita akan langsung masuk ke database-nya. Sudah masuk ke database-nya, selanjutnya akan kita buat untuk tabelnya dan kolomnya. Dan itu sudah dicantumkan pada modul 15. Ya, itu ini tinggal kita paste saja. Kita paste di sini. Setelah itu kita enter. Tapi karena di sini saya sudah buat, jadi tidak usah. Nah, di sini sudah ada tabel barang yang isinya ada kolomnya, ada barang, nama barang, harga, dan stok. Itu untuk database. Selanjutnya, nah ini untuk nambahin data dummy, data contoh saja. Ini opsional sebenarnya, tidak perlu, tidak harus. Jadi kita langsung lanjut ke panduan 16. Panduan 16 ini kita akan membuat REST API PHP untuk aplikasi penjualan itu. Yang pertama kita harus siapkan folder dulu, folder server. Dimana di sini saya sudah membuat folder bernama API penjualan. Lalu di sini kita buat file koneksi, yaitu file koneksi PHP. Ini kita copy saja. Lalu di sini kita buat, kalau belum buat kita buat dulu. Lalu kita paste ke sini, ke dalam file koneksi PHP ini. Oke, Ctrl S. Lalu yang kedua, kita akan buat untuk get barangnya, untuk menampilkan data barang ke dalam aplikasi kita. Ya, sama seperti tadi, kita tinggal copy lalu kita pastekan ke dalam file yang sudah kita buat, saya buat. Ini sudah saya paste sebelumnya. Lalu step selanjutnya masih sama, kita buat tadi get, lalu ada add barang. Ini kodenya, tinggal paste.
ada mengubah dan menghapus, edit dan menghapus, tinggal di paste. Nah, di get barang ini yang menjadi kunci dari pemanggilannya ada di sini. Ini adalah perintah MySQL untuk menampilkan data dari barang ke ID-nya barang. Kita menampilkan data array. Lalu diedit. Di sini akan mengupdate data-data barang yang sudah ada sesuai namanya. Ada kolom nama barang, harga, stok, dan ID barangnya. Akan otomatis terupdate. Di sini ada pengecekan untuk query-nya, yaitu statusnya sukses dan statusnya gagal. Lalu add barang. Di sini harus sama nama kolomnya sesuai database tadi. Ada nama barang, harga, dan stok. Kemudian untuk mengupdate-nya, karena yang diupdate 3 yang ini, otomatis kita panggil nilai dari ketiganya. Yaitu untuk yang add barang. Kemudian hapus barang, ya sesuai namanya menghapus. Jadi dia akan mendelete barang sesuai ID barang yang dipilih. Itu untuk REST API-nya. Lanjut ke next step. Next panduan, menampilkan data. Jadi untuk menampilkannya, kita harus membuat sebuah project Dart, dan di dalam project itu kita tambahkan baris ini. Cara buat projectnya gampang, tinggal ke CMD atau ke dalam folder yang sudah kita buat. Misal di sini, ini saya sudah buat satu folder, lalu di sini bisa kita klik, bisa kita buat Flutter, terus nama project, Flutter create, lalu nama project, gitu. Di enter. Sini sudah saya buat, dan namanya itu relasi, jadi tinggal kita buka pada dashboard, dan di sana udah pasti ada mainnya. Lalu di panduan tadi kita akan paste kode ini, kita copy dan kita paste ke spek YAML-nya. Nah, di bagian sini ini udah saya paste sebelumnya, jadi dia sudah ada. Lalu kita membuat fungsi untuk memanggil API-nya. Untuk memanggilnya di sini yaitu dengan memanggil alamat localhost-nya, kemudian nama folder API-nya, lalu nama file PHP-nya. Ya, dan API penjualan ini kita taruh di dalam htdocs. Ada XMPP. Di dalam XMPP, htdocs, lalu dia ada di dalam sini. Oke, ini bisa kita paste untuk mengambil data dari API. Jadi kita akan buat file Dart dulu, yaitu nama ada 3 di sini yang harus dibuat. Ada halaman home, edit page, dan add page. Halaman home kita paste yang tadi, get barang untuk menampilkan data barang.
Lalu ada hapus barang untuk menghapus, karena kita akan menampilkan tombol hapus di halaman homepage. Dan ini ada hiasan-hiasan dari tombolnya. Ini untuk notifikasi data berhasil dihapus dan gagal memuat data barang. Itu untuk homepage. Nah, ini di sini ada pop-up konfirmasi hapus. Nanti kita bahas. Dan untuk edit page-nya, di sini masih sama. Kita harus panggil alamat dari Airbase-nya. Saya pakai localhost, REST API-nya pakai localhost, terus nama folder tadi dan file edit barang yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di bodinya ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Ingat, ID-nya harus kita cantumkan. Lalu di sini ada pop-up edit berhasil dilakukan. Untuk mengedit barang, untuk mengedit nama, harga, dan jumlah stoknya. Dan ada tombol update data untuk edit page. Dan add page-nya masih sama di sini. Karena ini namanya add, itu menambahkan, jadi kita panggil yang add barang. Tugasnya untuk menambahkan barang, nama barang, harga, dan stok. Dan ID barangnya akan otomatis ditambah. Ini ada notifikasi lagi, data berhasil ditambahkan. Jika tidak berhasil, gagal mengirim pesan, gagal menyimpan data. Lalu ada tombol tambah barang di sini. Ini tombol untuk menambahkan barang itu. Kemudian ada peringatan jika nama barangnya tidak boleh kosong, dia akan menampilkan pesan error, yaitu harus diisi nama barang tidak boleh kosong. Sini ada jarak 10 pixel. Sini juga untuk setiap kolomnya, untuk harganya dan jumlahnya juga tidak boleh kosong. Jadi jika tidak diisi, dia tidak akan menyimpan. Kemudian di bawah ada tombol simpan data untuk mengirim data ini masuk ke database. Sudah di panduan ke 8 sudah menambah tadi, lalu mengubah udah, lanjut ke menghapus data juga udah. Nah, yang terakhir itu kita penyempurnaan, yaitu mengirimkan pop-up to refresh. Jadi di panduan terakhir di penyempurnaan ini kita membuat validasi, refresh, dan notifikasi. Tadi sudah saya jelaskan di bagian homepage dan add. Kalau sini ada, nah ini yang penyempurnaan tadi, notifikasi, lalu validasi, dia akan merefresh dan otomatis kembali ke halaman homepage jika data sudah disimpan. Dan ada di bagian hapus juga tadi, bagian hapus barang.
sini ada pop-up batal atau hapus. Jika batal akan tutup dialog tanpa ngapa-ngapain. Tapi jika dihapus, dia akan menghapus data yang kita pilih untuk dihapus dan menampilkan pop-up data berhasil dihapus. Notifikasi data berhasil dihapus. Runningnya kita pilih dulu di sini. Jika no device, klik, lalu akan muncul atau langsung run dan start debug. Dia akan masuk ke browser yang kita pilih. Di sini saya pakai Chrome. Nah, jadi jika tampilannya begitu, ini hasil dari codingan tadi. Lalu ini berikut untuk demonya. Jadi jika sudah di run, akan tampil ke browser yang digunakan. Di sini saya menggunakan Chrome. Dan kita akan tes untuk tombol dari add barangnya. Ini add, kemudian ada notifikasi jika tidak boleh menyimpan data kosong. Ini juga sudah ada, kita isi. Lalu kita simpan, akan muncul pop-up dan halaman akan di-refresh dan kembali ke homepage. Lalu untuk fungsi update-nya, di sini ada icon, saya menggunakan icon. Jika diklik akan dapat untuk mengedit data-data yang ada pada barang tersebut. Lalu kita ganti. Lalu kita update dan dia akan menampilkan pop-up lagi dan merefresh ke halaman homepage lagi. Itu untuk update. Dan untuk delete-nya, ini ada di sebelah update tadi. Kita klik, dia akan menampilkan validasi, verifikasi. Jika batal, dia akan kembali tanpa melakukan apapun. Dan jika kita hapus, datanya akan terhapus dan menampilkan pop-up data berhasil dihapus. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.